Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnanda bin Ayusman, NIM 2018 10 373 11 271. Di sini saya akan mereview film Sang Pencerah dan melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan dari film tersebut. Film Sang Pencerah yaitu sebuah film yang mengisahkan pada suatu kampung terbesar di Yogyakarta, yakni Kampung Kauman dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin seorang penghulu serta diberikan gelar Kemaludiningrat pada tahun 1868. Saat itu Islam dipengaruhi oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat banyak meyakini bahwa raja adalah sabda Tuhan yang membuat syariat Islam bergeser ke arah tahyul dan mistik. Pada suatu masa lahirlah seorang laki-laki yang memiliki sifat berbeda dengan masyarakat Kampung Kauman dan diberi nama Ahmad Darwis. Setelah Ahmad Darwis berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami agama Islam di Mekah. Setelah pulang dari Mekah untuk menimba ilmu, Ahmad Darwis merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, dan setelah itu ia menikahi seorang perempuan adik dari Kiai Haji Lurah Nur yang bernama Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri. Ketika ayahnya wafat, beliau menitipkan amanat kepada Ahmad Dahlan untuk meneruskan langgar untuk kepentingan umat Islam. Lalu Ahmad Dahlan langsung membuat pengajian yang langsung diramaikan oleh remaja, tetapi semua menimbulkan kegelisahan oleh ulama yang lebih senior. Setelah itu Ahmad Dahlan melihat tentang arah kiblat pada masjid di Semarang yang mengarah ke arah timur laut, dan hampir semua masjid di daerah tersebut termasuk Masjid Gede salah menentukan arah kiblat karena arah kiblat selama ini mengarah ke Afrika. Tetapi pertentangan oleh para kiai termasuk penghulu, bahkan mereka menganggap Ahmad Dahlan sudah melenceng dengan ajaran Islam, sehingga para kiai di desa Kauman membongkar paksa musola Ahmad Dahlan karena dikiranya mereka mengajarkan aliran yang tidak benar. Setelah mereka membongkar musola Ahmad Dahlan pergi meninggalkan desa Kauman dengan membawa anak dan istrinya, tetapi hal itu diurunginya karena pamannya membujuk untuk Ahmad Dahlan tidak meninggalkan desa karena masih banyak yang membutuhkan beliau termasuk murid-muridnya. Setelah itu tidak lama kemudian Ahmad Dahlan membangun kembali langgarnya. Ahmad Dahlan itu ingin belajar tentang pembentukan suatu perkumpulan organisasi itu seperti apa setelah dia menjadi guru besar. Pada saat Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah dengan dibantu oleh murid-muridnya, sekolah tersebut dibuka secara gratis untuk umum. Kiai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya mencari anak-anak di Kampung Kauman. Mereka dirawat layaknya anak sendiri dan dibekali dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Namun setelah didirinya sekolah tersebut mendapati tolakan-tolakan dari guru-guru besar yang dahulunya mengajari Kiai Ahmad Dahlan. Saat menuntut ilmu karena sekolah yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern seperti adanya meja, kursi, papan tulis, karena fasilitas tersebut adalah fasilitas yang digunakan oleh orang-orang kafir. Saat guru besar yang mengajari Kiai Ahmad Dahlan datang mengunjungi sekolah yang didirikan Ahmad Dahlan, gurunya Kiai Ahmad Dahlan tersebut malah mengejek-ngejek Kiai Ahmad Dahlan karena Kiai Ahmad Dahlan salah telah menggunakan fasilitas sekolahnya dengan buatan orang-orang kafir. Akan tetapi Kiai Ahmad Dahlan menanggapinya dengan tenang dan sabar. Malah Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan balik secara sopan kepada gurunya tersebut. Ahmad Dahlan ingin belajar tentang pembentukan suatu perkumpulan organisasi itu seperti apa. Setelah beliau belajar dengan Budi Utomo tentang pembentukan suatu organisasi, setelah itu beliau langsung membentuk susunan organisasi dan beliau menjabat sebagai presiden dengan menamakan organisasi atau perkumpulan tersebut dengan memberi nama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi yang bertujuan untuk kepentingan umat, kepentingan pribadi dengan menjunjung tinggi amanah dan terbuka dengan siapapun. Namun Kiai penghulu tidak mengizinkan pembentukan organisasi tersebut karena menurutnya Kiai Ahmad Dahlan di dalam organisasi menjabat sebagai residen, yang artinya penguasa. Setelah dipahami oleh Kiai penghulu bahwa sebenarnya Ahmad Dahlan menjabat sebagai kepala atau presiden dari organisasi tersebut. Setelah itu semua yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan diterima dan dimengerti oleh para kiai dan masyarakat, maka keberadaan organisasi Muhammadiyah sudah mulai diterima dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan lahirnya Muhammadiyah. Dari film Sang Pencerah itu yang saya dapatkan memiliki kelebihannya itu menceritakan pertama kali penyebaran agama Islam, mencakup aspek tentang keagamaan, percintaan, dan kesetiaan, memberikan pembelajaran kesetiaan agama Islam. Nilai sosialnya juga tinggi, sangat baik di dalam agama maupun saling gotong royong atau saling membantu antara satu sama lain.
kekurangan dari film ini menurut saya banyaknya warga atau masyarakat yang masih terpengaruh terhadap pengajaran agama saat sampai-sampai warga mau dihasut dan merobohkan atau merusak langgar kiai yang benar-benar menganut agama Islam. Ini adalah pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini, jadi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kesimpulannya dari film ini itu film ini mengajakkan kita untuk mengenal lebih dalam membentukkan organisasi Muhammadiyah, terus ya tentang Islam gitu. Jadi dalam film ini kita itu diajak untuk merenung, menjelajahi Islam dan menjelajahi Islam yang sebenarnya. Cukup sampai di sini penjelasan saya review tentang film Sang Pencerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.